Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Gimana Bu Tia? Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah saya Bapak. Nggih. Bapak ngapunten niki mengganggu waktu Bapak sebentar nggih. Nggih. Jadi untuk pemenuhan tugas saya Kostiana Janti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang, ada tugas yang saya harus mewawancarai seorang pemimpin, dan kebetulan Bapak sendiri adalah seorang pemimpin Kepala SMP Negeri 2 Warungpring. Tugas saya yaitu mengenai dilema etika yang Bapak pernah hadapi. Jadi seperti itu nih Pak. Jadi tugas saya ini di dalam modul 3.1 ini, dilema etika itu kan terdapat 4 nih Pak. Yang pertama adalah individu lawan kelompok, yang kedua itu keadilan lawan kasihan atau kemanusiaan, ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak sebagai pemimpin di SMP Negeri 2 Warungpring. Ya, silakan Bu Tia. Nggih, mohon maaf Bapak. Yang pertama ini, jadi selama ini nggih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi sebuah persoalan ya. Kita identifikasi mudah saja. Kalau dilema etika itu dua hal yang bisa dikatakan benar. Tapi kalau bujukan moral itu kan satu di sisi benar, tapi di satu sisi itu salah secara hukum. Baik Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, yaitu terutama yang berkaitan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, langkah pertama kita kan harus kajian berbasis data. Kita identifikasi dulu, kita dudukkan persoalan. Sebuah persoalan kami berprinsip kekeluargaan. Ya. Kita identifikasi, kita dudukkan bersama bahwa pihak-pihak yang bermasalah itu ya duduk bersama lah, persoalannya apa, penyelesaiannya bagaimana. Yang penting masalah ini bisa terselesaikan secara kekeluargaan. Baik Bapak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang dianggap ya bermasalah saya panggil ya, dalam arti kita pemanggilan kedua belah pihak untuk dimintai keterangan apa, mengapa, sebabnya, dan bagaimana bahwa persoalan ini timbul, kenapa. Yang jelas duduk bersama mencari solusi terbaik, dalam arti mencari permasalahan terbaik, intinya kita putuskan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi pihak-pihak yang bermasalah ya kita duduk bersama bahwa apa ya, sebab mencari solusi lah, solusi terbaik, meskipun kadang solusi itu salah satu mungkin belum merasa legowo atau mungkin belum merasa puas, tapi inti dari persoalan adalah perselisihan atau persoalan dilema etika itu bisa terselesaikan dengan baik, dan tentunya ya saya memberikan bimbingan secara komprehensif kepada keduanya. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika?
Ya, tantangannya begini. Karakter orang itu sangat beragam. Kadang duduk bersama dengan tujuan menyelesaikan persoalan, mereka masih menggunakan ego atau egonya masing-masing. Bahwa kita duduk bersama itu prinsip menyelesaikan sebuah masalah. Itu kadang tantangan. Kemudian solusi terbaik, tadi saya sudah bicara, kadang merasa apa ya, kurang legowo, dalam arti saya tidak bisa memuaskan satu atau dua pihak. Yang penting kan masalah itu selesai. Memang bicara kepuasan ya tidak ada ujung. Itu tantangan saya selama ini. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebuah persoalan kalau diketahui atau dideteksi, kami harus selesaikan secepatnya. Tidak perlu jadwal. Dalam arti secepatnya kedua belah pihak diatasi, sebuah masalah teratasi secepatnya. Kemudian kami akan sebelum pembagian juga akan mencari sumber pertimbangan dari pihak-pihak lain karena biar datanya lebih akurat. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, jadi kami ada tentunya yang sangat membantu adalah teman sejawat, dalam arti guru, baik guru maupun TU ya. Kemudian saya dimintai pertimbangan bahwa kita sebuah kerja di lembaga harus kolaborasi, harus sinergi, dimintai pendapat sehingga setiap elemen warga sekolah bisa menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian sebuah masalah. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil, dapat petik dari pengalaman setelah Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, bahwa pentingnya kolaborasi, pentingnya sinergi, dan pentingnya rasa kekeluargaan. Kita bekerja di sebuah lembaga, utamakan dulu rasa kekeluargaan. Itu yang menjadi pelajaran terpenting bagi kita semua. Bapak, tadi demikian tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan mengenai dilema etika kepada Pak Heri yang sudah Pak Heri tadi kemukakan. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan sharing dengan saya dan sudah berbagi waktunya. Mohon maaf Bapak apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Pada Pak Heri saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semangat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya apa kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf Bu Eka mengganggu waktunya Bu Eka. Jadi untuk pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, kebetulan saya ada
tugas Iya. modul 3.1 untuk mewawancarai seorang pemimpin. Kebetulan Bu Eka sendiri di sini adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Belik. Iya. Ya, jadi di dalam modul 3.1 itu kan berkenaan dengan dilema etika nggih, Bu. Iya, iya. Ada 4. Yang pertama itu ada individu versus lawan kelompok, kemudian keadilan lewat kasihan atau kemanusiaan, kebenaran versus kesetiaan, dan yang terakhir adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Oke. Kebetulan selama Bu Eka menjadi kepala sekolah di sini, ada kasus dilema etika yang pernah Bu Eka alami atau yang pernah Bu Eka hadapi dalam menjadi seorang pemimpin di SMP Negeri 2 Belik? Iya. Jadi yang namanya sebuah organisasi, sebuah instansi itu tak lepas dari berbagai masalah. Nah, kalau dalam kasus masalah ini memang ada beberapa masalah. Nah, ini yang harus kita analisis. Apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu. Jadi, sebelum kita menangani kasus itu kita harus tahu dulu kasus itu termasuknya bujukan moral apa dilema etika. Dilihat dari yang tadi jenengan terangkan, seperti yang tadi dipaparkan antara kesetiaan lawan apa tadi? Kesetiaan lawan kebenaran, ada individu lawan masyarakat dan atau kelompok gitu kan, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya itu setelah kita analisis baru kita menentukan itu jenis persoalan apa. Nah, pastinya kalau misalnya dilema etika itu kan berarti kesimpulannya kalau yang benar versus benar ya. Benar. Kalau misalnya bujukan moral berarti lebih cenderung ke benar versus salah. Nah, cuman di sini juga harus mengambil kebijakannya harus benar-benar tepat. Nah, kalau misalnya kan dilema etika, kemarin itu kebetulan setelah diidentifikasi ada, yaitu ketika ada seorang guru non ASN itu ternyata mendapat panggilan PPG. Ketika mendapat panggilan PPG, dia itu harus memenuhi sebuah syarat yang harus mengajar linier dengan mapelnya. Nah, kebetulan di sini itu beliau jamnya kurang atau bahkan tidak linier dengan apa yang beliau ajarkan selama ini. Akhirnya beliau itu mengajukan untuk mutasi ke sekolah lain. Nah, ini sebenarnya dilema etika dalam artian yang pertama, dia posisinya benar harus mencari jam di luar untuk memenuhi persyaratan PPG. Yang kedua, benar juga jika pun saya mempertahankan karena di sini membutuhkan pengajar. Nah, ini dilema bagi kami. Jadi ada sebuah kasus itu kemarin. Ya, kita harus menyelesaikannya dengan bijak. Jadi kasus yang ada di sini kemarin itu seperti itu, ketika guru ternyata memerlukan jam untuk pemenuhan PPG. Iya, itu sudah termasuk dilema etika. Selanjutnya Bu Eka, tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Eka berarti kan sama-sama benar versus benar. Kemudian yang saya ingin tanyakan kembali, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Bu Eka dalam menangani kasus tersebut, seperti mempertimbangkan nilai kebajikannya dan langkah selanjutnya. Oke, jadi ini sudah kami tentukan, sudah kami identifikasi merupakan dilema etika, dan kami pun tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, terus menganalisis dan lain-lain. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama tentunya tadi sudah mengidentifikasi. Yang kedua, kami akan mencari bukti dalam artian saya akan menelisik juga peraturan-peraturan PPG itu seperti apa. Apakah benar harus seperti itu? Nah, apakah tidak bisa tetap mengajar di sini dengan mapel yang lain? Nah, ternyata memang kebetulan beliaunya itu di sini nggak ada yang linier. Nah, akhirnya setelah semuanya, oh ya ini sudah mengumpulkan bukti-bukti tersebut, akhirnya saya mengumpulkan sebuah tim, tidak kami selesaikan sendiri. Ketika sebuah tim tentunya yang paling krusial itu kurikulum, karena ini menyangkut jam pelajaran. Bagaimana kita menyelesaikannya, kurikulum saya panggil, waka juga saya panggil, kesiswaan tentunya juga saya panggil, karena beliau kebetulan wali kelas. Nah, akhirnya kami kumpulkan semua timnya, kita diskusikan untuk memutuskan sebuah kesepakatan baiknya ini guru ini seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya Ibu Eka,
dalam pengambilan keputusan tersebut, dalam menangani kasusnya itu adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Eka dalam menangani kasus yang tadi Bu Eka sebutkan? Jadi gini, akhirnya ketika saya sudah mengumpulkan sebuah tim, saya ambil keputusan, guru ini silahkan mutasi ke sekolah lain. Dan kebetulan sekolah tersebut memang kekurangan mapelnya beliau. Akhirnya saya persilahkan untuk mutasi dengan dibantu oleh yang lain, yang tentunya kurikulum dan yang lain juga segera merombak jadwal dan lain-lain. SK juga harus dirubah. Nah, tentunya dalam hal ini pasti ada kendalanya. Karena yang namanya sebuah keputusan itu harus juga melihat kenapa saya mengambil keputusan ini harus nggak apa-apa mutasi, karena saya lebih memandang nilai kemudaratan, kemanfaatannya lebih di orang banyak. Kalau misalnya saya menghalangi, kasihan beliaunya juga. Nah, jadi kemungkinan ini saya analis juga kenapa saya mengambil keputusan ini. Yang pertama karena memang saya lebih cenderung untuk memilih keputusan yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, akhirnya kenapa orang banyak? Karena ini sudah yang pertama, anak juga akan lebih efisien jika diajar dengan guru yang linear, gitu kan? Nah, itu juga orang banyak termasuk. Yang kedua juga kebermanfaatan untuk beliau itu intinya karirnya akan meningkat. Nah, jadi oke lah. Dan kebetulan juga di sekolah yang bersangkutan membutuhkan mapelnya beliau. Akhirnya saya bulat memutuskan untuk silakan untuk mutasi. Cuman di sini juga ada kendalanya. Yang pertama, tentu sebuah keputusan ada pro dan kontra. Tentunya di pihak guru yang menggantikan. Karena beliau sudah mendapatkan jam banyak, ketika guru ini keluar, otomatis jamnya kan harus dibagikan ke guru-guru yang lain. Nah, ini tentunya akan menyita waktu guru yang lain menambah jam pelajaran. Yang kedua, siswa terutama. Siswa itu perlu penyesuaian kendalanya. Nah, jadi dalam hal ini kendala-kendalanya itu sekitar guru dan siswa. Karena adanya perombakan ini tentunya perubahan-perubahannya akan banyak terjadi semuanya. Ke semua lini itu berubah banyak. Nah, ini yang menjadi kadang tidak bombong. Makanya dari hal itu otomatis ya harus masuk ke dalamnya untuk memberi penjelasan yang detail agar mereka tuh memahami keputusan ini. Makanya saya bikin tim ini agar tidak hanya memutuskan sendiri, karena kita sebuah tim harus keputusan bersama seperti itu. Dan alhamdulillah sudah saya florkan di rapat dinas juga, guru-guru sudah memahami dan banyak yang menerima. Yang pro dan kontra, yang kontra tentunya yang mungkin yang terbebani Dengan tugas pelajarannya tambahan. tadi seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu Eka. Tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Eka kan ternyata banyak sekali dari sisi murid dan sisi guru yang menggantikan kendala ada hambatannya tadi kan seperti itu Bu. Pastinya kan dalam menyelesaikan sebuah masalah itu kan tidak langsung diselesaikan seperti tadi yang Bu Eka ungkapkan. Jadi ada beberapa tahapan atau lainnya. Kira-kira di sini berapa lamakah Bu Eka dalam menangani kasus tersebut? Apakah ada jadwal yang khusus yang bertemu dengan orang ini untuk menyelesaikan bersama kolaborasinya, ataukah memang setelah mendengar langsung diputuskan di tempat itu? Jadi gini, dalam sebuah kasus itu tergantung seberapa berat kasusnya. Kalau kasusnya ringan, nggak usah pakai jadwal langsung. Tapi kalau ternyata ini kasusnya saya rasa lumayan butuh pemikiran, saya perlu menetapkan jadwal. Kebetulan kasus yang guru tadi memerlukan beberapa jadwal yang harus saya selesaikan. Dengan adanya yang pertama, tentu identifikasi. Saya tidak serta-merta memutuskan itu sebuah kasus yang seperti apa. Yang kedua, pengumpulan data-data ini juga memerlukan waktu. Jadi ada rentang waktunya. Setelah itu, kami juga mengumpulkan timnya, itu juga memerlukan waktu juga. Untuk mengolah sebuah keputusan juga tidak bisa serta-merta sehari 2 hari, nggak bisa. Jadi ini yang membutuhkan, karena kita melibatkan orang lain. Ketika kita memutuskan ini keluar, berarti kita harus melibatkan komunikasi dengan orang yang menggantikan. Nah, ini kan juga memerlukan waktu agar orang yang diberi tambahan tugas tersebut tidak gerundel banget lah ya. Yang gerundel tapi tidak gerundel banget. Nah, kita juga memerlukan waktu, setidaknya itu rentang waktunya itu cukup untuk menyelesaikan masalah ini agar semuanya terbackup semua. Jadi kalau serta-merta nggak bisa, karena ini menyangkut banyak orang. Nah, terutama saya dalam mencari info dan mencari info kebenaran di sekolah tersebut memang benar-benar membutuhkan atau tidak. Akhirnya saya komunikasi dengan kepala sekolahnya dan lain-lain. Itu juga memerlukan waktu.
Jadi pasti ada jadwal-jadwal tertentu dalam memutuskan sebuah keputusan. Kemudian Bu Eka, ada yang saya tanyakan kembali ya. Jadi menarik sekali tadi kasusnya yang terjadi di SMP ini, nggih. Jadi dilemanya juga sangat luar biasa, Iya. nggih, antara murid dan guru Iya. seperti itu. Tadi kan menyangkut sekolah dan perseorangan. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, nggih, tadi kan ada musyawarah atau berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu seperti kurikulum, kesiswaan, atau orang lain kayak gitu. Kira-kira selain pihak-pihak tadi yang sudah disebutkan Bu Eka, ada pihak lain yang membantu atau tidak dalam penyelesaian kasus tersebut? Dalam penyelesaian kasus otomatis saya itu harus memahamkan juga kepada komite. Nah, jadi setelah dari stakeholder dalam sudah saya perkuat, saya panggil komite, Pak sudah terjadi seperti ini, kenapa saya panggil komite? Karena komite itu wakil dari masyarakat, wakil dari siswa. Kenapa saya panggil komite? Karena untuk membackup di siswa ketika ada letupan-letupan yang kemungkinan akan terjadi. Kalau misalnya ini sudah komite itu juga sudah mengetahui, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Jadi ada kolaborasi antara stakeholder sekolah dengan komite dan terutama juga kepala sekolah yang akan ditempati yang baru seperti itu. Jadi ada pihak luarnya. Oke. Jadi sebagai seorang pemimpin kita juga tidak boleh serta-merta egois Iya, betul. untuk memutuskan suatu hal. Tapi ternyata sebagai seorang pemimpin juga membutuhkan pihak lain untuk memperkuat apa yang ingin diputuskan. Iya, betul sekali. Kemudian pertanyaan terakhir ini ya Bu Eka, dari kasus tadi yang sudah diungkapkan, kemudian sudah menghasilkan sebuah keputusan untuk sekolah ibu dan juga kepada yang bersangkutan, kepada guru maba tersebut, kira-kira apa yang ibu dapatkan sebagai seorang pemimpin, pelajaran apa yang ibu dapatkan sebagai seorang pemimpin terhadap kasus tersebut? Pelajaran yang pertama, pastinya kita harus bisa tidak boleh idealis banget, tidak boleh egois banget. Idealis boleh, tapi egois jangan. Kalau saya idealis, itu pastinya sini aja gitu kan. Tapi berhubung saya melihat itu kepentingannya untuk orang banyak, kepentingan untuk personal beliau juga, akhirnya saya memutuskan sebuah keputusan yang kemungkinan juga akan melibatkan orang lain. Jadi pelajaran yang pertama itu pelajaran yang utama yang pertama intinya saya harus memutuskan segala sesuatu dengan memandang keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Karena tanpa kolaborasi tidak akan memutuskan sebuah keputusan yang mufakat. Nah, itu paling penting kolaborasi. Yang ketiga, itu kita harus setara dalam artian gini. Saya kepala sekolah, tapi dalam hal-hal tertentu kita biar setara, biar tidak ada kayak coaching gitu ya. Kayak coaching jadi kenapa kayak gini, jadi harus coaching. Jadi harus setara, jadi mereka tidak akan terkesannya ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, namun tetap saling menghargai bahwa saya pemimpin, yang lain bukan pemimpin. Jadi walaupun setara tapi mesti ada etika. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu memang harus diterapkan. Seperti itu. Artinya kolaborasi itu paling penting. Dengan adanya kolaborasi yang nyaman, kolaborasi yang kekeluargaan, insya Allah semua masalah bisa selesai dengan baik. Itu pelajaran yang saya ambil. Ya, demikian tadi beberapa pertanyaan saya mengenai dilema etika yang pernah Bu Eka hadapi. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan sharing dengan saya, Bu Eka. Sudah berbagi waktu dengan saya. Mohon maaf mengganggu ini Bu Eka. Jadi banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan hari ini setelah sharing dengan Bu Eka. Mohon maaf Bu Eka apabila ada tutur kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Bu Eka saya mohon maaf. Saya akhiri Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.